Yang menang malah juara. Yang menang malah juara. 3 musim terakhir yang menang malah juara. Ya, ya. Bedanya Sporting kan sudah beberapa pekan lalu ya. Ditinggal yang ke MU itu ya. Ditinggal yang ke teater impian itu ya. Teater impian yang ternyata mimpi buruk isinya. solusi untuk tumpulnya lini depan Juve Iya. yang suka seri. Sampai ada sampai julukannya itu diplesetkan jadi Bianco seri itu nanti kalau kita lihat sepertinya nanti ya banyak-banyakan gol beneran ini nanti. Iya. Soalnya Madrid tidak mungkin tidak main bertahan. Mau pemain bertahannya nggak ada. Pemain bertahannya nggak ada. Halo Planeters, jumpa lagi bersama saya Andreas dan rekan saya Kia Yuda Pradana. Karena main bola itu barengan, yang sendirian Jesus Vallejo. Wah, kenapa itu kok Jesus Vallejo sendirian? Karena Jesus Vallejo ini satu-satunya back di skuad Madrid yang nyaris tidak pernah dimainkan di tengah-tengah krisis pertahanan. Madrid ini backnya habis ya? Backnya habis. Rudiger cedera. Alaba cedera. Militao. Carvajal cedera dan Militao cedera panjang. Terakhir Vazquez cedera juga. Di tengah krisis seperti itu si Jesus Vallejo ini masih nggak dapat kesempatan main. Sepertinya. Kalah dari pemain akademi Raul Asensio. Ya. Kenapa kita bicara soal Real Madrid? Karena di minggu ini kita akan menyaksikan pertandingan Liga top Eropa ya, tengah pekan ini ada Liga Champions dan kita akan memasuki babak playoff. Ini pertama kalinya ya, ini pengalaman pertama untuk penonton UCL lah, untuk seluruh penonton di dunia, karena musim ini adalah pertama kalinya UCL menggunakan format baru. Ya. Jadi sebelumnya kan ada, kita ingat-ingat sedikit ya, sebelumnya itu ada league phase, ada 36 tim ya. 36 tim, terus peringkat 1 sampai peringkat 8 itu otomatis lolos ke 16 besar. Liverpool, ya, termasuk Liverpool, Barcelona, Aston Villa. Ya. Ada Atletico juga, Leverkusen, Arsenal, Inter Milan itu otomatis lolos ke 16 besar. Lalu peringkat 9 sampai peringkat 24 itu harus bertarung lagi di babak playoff untuk berebut 8 tiket sisanya. Ya. Jadi kemarin UEFA melakukan drawing lagi peringkat 9 sampai peringkat berapa itu? Sampai 16. Nah, itu di drawing melawan peringkat 17 sampai peringkat 24. Begitu. Jadi karena kemarin kan ada beberapa klub besar yang agak terombang-ambing gitu. Ya. Yang mainnya nggak bagus, jadi finishnya di klasemen itu nggak begitu tinggi. Nah, karena itu hasil drawingnya ini cukup menarik nih. Salah satu big match-nya adalah Man City lawan Real Madrid begitu. Cuma Rajanya, itu Raja Liga Champions. Mas. Ini pertemuan kesekian ya. Mereka sangat sering bertemu di UCL, Mas Gia. Ini sudah 4 musim beruntun. 4 musim beruntun di fase gugur dan yang menang biasanya melaju sampai yang menang malah juara. 3 musim terakhir yang menang malah juara. Ya. Musim lalu itu di perempat final. Betul, Real Madrid. Musim sebelumnya Manchester City menang lagi Real Madrid lagi. Ya, cuma kita geser dulu Real Madrid dan Man City. Kita ngomongin pertandingan lainnya nih. Karena ada 8 pertandingan ini. Ada 8 match. Saya bacakan dulu ya supaya nggak salah. Ada Brest lawan PSG, derby Prancis. Ya, Sporting lawan Borussia Dortmund, Juventus lawan PSV, Man City lawan Real Madrid, Klub Brugge lawan Atlanta, Celtic lawan Bayern Munchen, Feyenoord lawan AC Milan, dan terakhir AS Monaco lawan Benfica. Wah, gimana nih Mas Gia kalau kita lihat jadwal pertandingannya ini kayaknya ada banyak match menarik ini ya. Banyak yang menarik ini Mas Andri. Ya. Ini kan 2 leg ya. Betul, karena leg pertama dulu ya, tengah pekan ini ya. Ya. Leg pertama, terus leg keduanya langsung minggu depan. Kita mulai mungkin bahas satu persatu kayaknya ya. Satu persatu match kita ulas ini ya. Oke, kita mulai dari mana dulu ini? Brest PSG? Dari Brest PSG ya. Ini 2 tim asal Prancis ini, asal Ligue 1. Bener ya, Ligue 1 ya? Ligue 1 bacanya itu. Bukan Ligue 1. Bukan uangnya banyak sih emang. Yang PSG itu Ligue 1 kalau itu. Gimana Mas Gia? Kalau menurut gambarannya untuk laga Brest versus PSG ini seperti apa? Kalau di Liga Champions musim ini ya, Brest kan termasuk salah satu debutan. Betul. Nah, menariknya Brest sama PSG ini finishnya di League Phase kemarin itu sama.
sama-sama 4 kali menang, sekali seri dan 3 kali kalah. Oke. Brest peringkat 18, PSG 15. Oh, tipis ya selisihnya. Tipis selisihnya. Ya. Tapi kalau lihat pertemuan di Liga musim ini, kan mereka sudah memainkan 2 pertemuannya. Ya. Di Liga yang pekan keberapa sama pekan keberapa itu. Semuanya dimenangi PSG. Oke. PSG menang 3-1 di kandang dan 5-2 di saat tandang di tempatnya Di Brest. markasnya Brest. Iya. Dari 5 gol itu 3 dicetak oleh Ousmane Dembele. Oh, hat-trick. Ousmane Dembele ini memang sedang lagi On fire, lagi emang. menyala gitu. Iya. Beberapa pekan terakhir terus cetak gol. 7 penampilan terakhir itu dia selalu cetak gol. Salah satunya termasuk hat-trick lawan Brest. Wah, mantap ini. Jadi kemungkinan ini nanti yang akan jadi sosok yang membahayakan Brest itu ya sudah tidak asing ya, mungkin Dembele ya. Ini akan jadi laga Liga Champions rasa Ligue 1. Rasa Ligue 1. Tapi enaknya kan mereka jadinya tidak perlu terbang jauh-jauh gitu ya. Tinggal set gitu ya. Betul. Jadi faktor kelelahan pemain nggak begitu parah gitu. Bisa dia. Iya. Kalau unggulannya di atas kertas pastilah PSG. PSG betul. Dengan Dembele. Entah itu leg 1 atau leg 2 kayaknya PSG bisa sabu bersih. Betul. Ya. Prediksinya kayak gitu ya. Kalau di atas kertas sih gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Ya. Untuk match berikutnya Sporting lawan Dortmund. Sporting lawan Dortmund. Nah, Sporting lawan Dortmund ini sama-sama punya pelatih baru. Oke. Bedanya Sporting kan sudah beberapa pekan lalu ya. Ditinggal yang ke MU itu ya. Ditinggal yang ke teater impian itu ya. Teater impian yang ternyata mimpi buruk isinya. Kita tidak bahas itu. Oh ya, sorry. Terus di kubu Dortmund itu ada Niko Kovac. Betul, menggantikan. Jadi awal musim itu kan sama Nuri Sahin, terus ganti sama pelatih interim. Terus ini baru Niko Kovac. Niko Kovac baru pertandingan pertama itu di Bundesliga akhir pekan kemarin. Kalah 1-2 lawan Stuttgart. Nah, lawan Sporting leg pertama ini nanti akan jadi pertandingan kedua bersama Niko Kovac. Bakal sulit ini. Pertanyaannya ini bisa nyetel nggak gitu kan? Iya. Itu yang sulit. Kalau secara materi pemain sebenarnya Dortmund nggak jelek-jelek banget ya? Nggak jelek-jelek banget, meskipun sudah bukan eranya Erling Haaland lagi ya. Dan Marco Reus juga sudah tidak ada. Iya betul. Yang musim ini ada yang itu siapa? Gurasi ya? Iya. Strikernya Gurasi oke. Cuma pertanyaannya kan nanti ini bisa nyetel apa enggak kayak gitu. Soalnya kan dari laga pertama kalah lawan Stuttgart itu sudah kelihatan sulit ini kayaknya. Tapi karena ini ada 2 leg kesempatannya masih ada. Iya. Nah, kalau Sporting gimana? Kalau Sporting sejak ditinggal Amorim itu ya, itu kan naik turun ya. Betul. Itu kemungkinannya nanti masih ya susah ditebak, tapi faktor kandang ini yang kayaknya akan menentukan, karena ini main kandang duluan. Mungkin Sporting bisa memanfaatkan di kandang, tapi nanti di Dortmund di Signal Iduna Park yang leg kedua itu yellow wall-nya itu kita bisa, semua kemungkinan terbuka lah untuk laga ini. Ini bisa disebut match yang hampir seimbang lah ya, atau selevel ya dua tim ini ya. Karena sama-sama sedang tidak prima lah. Tidak prima lah ya. Match ketiga Juventus versus PSV Eindhoven. Juventus ini juga, apakah ini juga dua tim selevel? Wah. Juventus bagaimana nih? Kalau dilihat pertemuan sebelumnya, ini kan rematch ya. Oh gitu. Mereka sudah ketemu di match day 1. Oke. Di League Fest kemarin di match day 1 sudah ketemu di Turin juga. Main di Turin. Menang 3-1. Juve. Golnya Kenan Yildiz, Weston McKennie sama Nico Gonzalez yang 3. Sedangkan yang satu dari PSV itu Ismail Saibari. Oke. Nah, ini pertemuan ulangan ini. Pertemuan ulangan. Mainnya juga di Turin juga. Main di Turin juga di leg pertama ya. Meskipun Juventus belakangan lagi kita bisa dibilang sudah oke ya, mereka menang itu striker baru Randal Kolo Muani yang seolah menjadi solusi untuk tumpulnya lini depan Juve yang suka seri sampai ada sampai julukannya itu diplesetkan jadi Bianco seri itu bukan tanpa alasan itu. Bianco seri. Juventus itu S-nya seri jangan-jangan. Iya sepertinya ya. Tapi nanti kan ini Juventus PSV kemungkinan nanti karena main di Turin lagi dengan performanya yang sudah mulai tajam. Bolehlah diunggulkan lagi. Iya. Tapi ini soalnya Juve kan juga butuh modal untuk leg kedua kayaknya. Betul ya. Ini kan 2 leg. Kita tidak boleh lupa dan tidak ada aturan gol tandang ya. Sejak beberapa musim terakhir ya. Jadi ya tergantung
berapa banyak gol yang dicetak gitu loh. Nggak agresivitas gol tandang. Soalnya kan kemarin kan musim kemarin kan dari City sama Madrid juga kan Betul. imbang kan, 4-4 kan. Ya. Tidak ada gol tandang. Kalau ada aturan gol tandang harusnya 3-3 waktu di Bernabeu itu Madrid sudah lolos itu sudah ya. Ya. Sudah out itu sudah. Tapi 1-1 di Etihad itu akhirnya jadi adu penalti. Ya. Ya kalau PSV di Liga Domestik kan pemuncak klasemen ya. Puncak klasemen. Jadi tim kuat Belanda lah ya. Pemuncak klasemen melawan tim Serie A-nya Papan tengah ini. bukan Andre, masih di papan atas lah. Oh masih papan atas Juve ya? papan atas. Masih bersaing 4 besar. Ya, Masih ya. bersaing. Ini juga match menarik, tapi di atas kertas Juve masih lebih unggul. Masih lebih unggul. Betul. Match selanjutnya ini klub Brugge Atalanta. Nah, ini menarik juga nih. Klub Brugge Atalanta. Brugge ini bagaimanapun klub Brugge ini hampir setiap musim namanya tertulis di Liga Champions loh. Dia ikut bersaing di UCL nih. Meskipun pengucapannya kita beda-beda. Meskipun babak belur juga ini tim. Jadi Atalanta, mungkin kita lebih fokus ke Atalanta. Jadi di fase Liga kemarin itu Mas Andre ada 5 tim yang cuma kalah 1 kali. Oh gitu. Empatnya keren. ini 4 teratas. Liverpool, Barcelona, Atletico sama siapa satunya tadi? Arsenal. Satunya lagi Atalanta yang finish peringkat 9. Oh, agak kasihan ini. Agak kasihan. 1 kali kalah tapi bedanya mereka Atalanta 3 kali imbang. Oke. Nah, akhir pekan kemarin itu Atalanta baru pamer kekuatan katakanlah ya. Mereka menghancurkan Hellas Verona di Serie A 5-0 dengan 4 gol diantaranya itu striker andalannya Matteo Retegui. Matteo Retegui. Ini nanti akan jadi ancaman utama buat klub Brugge. Ya. Kalau saya ngomongnya klub Brugge gitu kan. Klub Brugge gitu. Itu benernya yang mana itu? Kita sepakati aja klub Brugge. Klub Brugge. Ini berarti di atas kertas Atalanta harusnya masih lebih unggul ya. Atalanta. Karena kan level liga juga beda. Gitu. Level liga juga beda. Terus lawan-lawannya yang di fase liga kan juga mereka sudah membuktikannya ya. Meskipun terakhir kan itu Atalanta cuma kepleset karena kalah di terakhir lawan imbang ya, lawan Barcelona itu ya. Oh iya. 3-3. Itu juga main bagus loh sebenarnya di kandangnya Barca toh waktu itu. Atalanta lebih tertempa kayaknya ya. Iya. Sudah. Lawan Madrid, lawan Barca, lawan siapa lagi ya? Sudah kuat ini tim kuat. Ya. Selanjutnya Celtic versus Bayern Munchen. Bayern Munchen. Ini yang ini efek dari format baru ya. Ya. Biasanya kan klub-klub kayak Madrid, City, Bayern itu kan kalau di fase grup itu kayaknya sudah tidak ada lawan ya. Betul. Pasti menang lolos. Berapa pertandingan sebelum match day terakhir itu sudah dipastikan lolos biasanya ya. Ya. Terus sudah pasti lolos. Nah, tapi kali ini ada tim-tim besar itu yang sampai harus kececeran dan akhirnya harus berjuang di playoff kayak ini. Salah satunya Bayern Munchen. Ya. Bayern Munchen itu padahal 5 pertandingan terakhir di fase liga itu bagus loh. Jadi menang 4. Dari 5 pertandingan terakhir fase liga itu 4 menang, sekali kalah lawan Feyenoord. 3-0-3. Itu kekalahan yang cukup mengejutkan juga. Kekalahan mengejutkan juga. Soalnya emang tidak mungkin prediksinya kalah tapi tidak dikagul juga. Tidak semandul itu. Bayern semandul itu yang tidak biasa gitu ya. Nah, ini Bayern sendiri 4 pertandingan terakhir itu selalu menang. Ini yang semua kompetisi. Terakhir kemarin lawan Werder Bremen di Bundesliga, bikin 2 gol sama Leroy Sané 1 gol. Celtic juga kalau dari catatannya UEFA ini ya, belum pernah menang lawan Bayern di kompetisi klub UEFA. 1 seri 3 kali kalah. Jadi bukan cuma sejarah pertemuan tapi kualitas juga membuat Bayern berada di posisi unggulan untuk laga. Betul. Meskipun main tandang di leg pertama. Seperti itu. Tapi kan nanti memang tim yang lebih unggul main tandang dulu di leg pertama, nanti leg kedua baru main kandang. Jadi bisa mengamankan. Ya. Match berikutnya Feyenoord versus AC Milan. Nah, ini Feyenoord yang mengalahkan Bayern. Ada kejutan juga nih. Feyenoord lawan Milan. Ini kan sama-sama tadi selain menang lawan Bayern, mereka juga memaksa imbang lawan Manchester City di fase Liga. Itu waktu City lagi sakit-sakitnya dan berusaha bangkit gitu. Ya. Itu. Tapi ya tetap aja hasil itu harus kita apresiasi ya. Soalnya kan memang tidak mudah. Tapi masalahnya mereka di match day terakhir itu kalah 1-6 dari tim debutan lainnya, Lille. Oh, cukup besar skornya. Lille ya, seperti ya. Milan
Milan itu aneh uniknya gini ya. Memang unik kasusnya. Memang unik ini. Jadi waktu fase match di 8, match di terakhir, Milan itu masih di 8 besar. Ya. Match di terakhir, mereka jadwalnya tandang lawan Dinamo Zagreb-nya Fabio Cannavaro. Diunggulkan menang, ternyata tidak menang. Mereka malah kalah 1-2. Akhirnya kan merosot. Ya, itu sangat disayangkan sebenarnya. Soalnya harusnya bisa lolos langsung ya. Bisa lolos langsung dan bisa istirahat lah ya. Nggak usah capek-capek di playoff kayak gitu. Ya. Yang menarik lagi Santiago Gimenez. Pemain baru. Santiago Gimenez baru direkrut dari Feyenoord. Sudah 2 pertandingan. Ya, kemarin cetak gol ya. Cetak gol perdana di debut Serie A lawan Empoli. Betul. Terus di debutnya waktu lawan Roma di Coppa Italia baru masuk dari bangku cadangan, kasih assist ke pemain baru lainnya. Betul. Felix. Ya. Itu menang 3-1. Gimana main bagus intinya. Main bagus. Ini biasanya ada yang tanya, ini gimana sama Felix boleh main nggak sih? Ya. Kalau lihatannya ternyata sudah terdaftar. Berarti boleh. Meskipun lawan mantan klub, sepertinya bisa langsung. Kalau melihat perkiraan formasi pemain di beberapa media Italia itu ada nama Gimenez. Leao, Felix, kemungkinan nanti Tammy Abraham starter. Jadi bisa jadi Milan memasang 4 pemain ofensif. Full menyerang ini. Full menyerang lah. Ya. Apa itu bertahan? Bertahan juga kalah kan. Ya, match berikutnya AS Monaco versus Benfica. Ini Monaco sama Benfica. Ini juga rematch kayak Juve PSV. Oke. Mereka ketemu di match 5 di fase Liga. Main di kandang Monaco juga waktu itu. Ya. Waktu itu yang menang Benfica 3-2. Oke. Menangnya juga kalau buat Benfica-nya sendiri itu kemenangan manis, tapi kalau buat Monaco itu kekalahan yang pahit. Soalnya Monaco sempat unggul 2-1 sebelum kebobolan 2 gol di menit-menit akhir. Yeah. Dari Arthur Cabral sama Zeki Amdoni. Dua-duanya itu dari asisnya Angel Di Maria. Jadi ini Benfica masih diunggulkan juga lah ya. Kalau lihat pertemuannya yang kayak gitu sepertinya ya. Terus itu kan juga Benfica setelah menang dari Monaco itu imbang lawan Bologna 0-0, terus kalah lawan Barcelona. Tapi cetak 4 gol. Ya. Setelah itu mereka di match terakhir menang 2-0 lawan Juventus di Turin. Jadi daya ledaknya Benfica itu sudah teruji dan Monaco sudah merasakannya sendiri. Ya. Gitu. Kalau kalau Monaco tidak menemukan solusi atau belajar dari kekalahan sebelumnya, sepertinya Benfica masih lebih unggul seperti itu. Ya, dan ini gongnya. Man City lawan Real Madrid. Wah, ini lawan Real Madrid. Berarti salah satu klub calon juara akan tersingkir nih. Jadi mau nggak mau ini. Bener kata Mas Andri, calon juara. Kalau dari pertemuan 3 musim sebelumnya, mereka selalu ketemu. Ya. Di fase gugur, dan yang menang selalu bablas sampai juara. Terus sampai juara. Ya kayak musim lalu ya, kita kan sudah sempat singgung tipis-tipis tadi ya. Di perempat final main 3-3 di Bernabeu, itu sepertinya waktu itu kita mikirnya sudah tidak ada peluang nih Madrid. Tapi ternyata kita lupa kalau tidak ada lagi aturan gol tandang ya. Ternyata Madrid bisa mengimbang lagi di 1-1 terus menang adu penalti. Ya. Nah, musim ini, yaitu tadi seperti kita sudah dibilang semuanya, ini efek dari format baru ya Mas Andre ya. Mereka jadinya harus main di playoff dan hasil undian, karena satunya masuk unggulan, satunya non unggulan. Yang non unggulan jadinya ketemu. Non unggulan ini kenapa ya? Kata ya seperti kita bilang tadi waktu lawan Sporting, waktu sakit-sakitnya itu Masih itu lagi sakit-sakitnya lah. Tahun lalu ya sampai. Masalahnya ini sudah tidak sakit ya Mas Andi. Ya. Nah, tapi kan kondisi Madrid juga tidak prima ya. Madridnya yang sakit di belakang. Madridnya yang sakit di lini belakang seperti tadi Jesus Vallejo bahkan nggak main. Jadi Carlo Ancelotti nggak punya back, istilahnya seperti itu. Nggak punya back. Kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, mungkin kita bisa katakan ya, buat apa main bertahan ya Mas Andre ya? Nyerang aja ya, banyak-banyakan gol kita nanti. Ya. Apalagi leg pertama, ini 2 leg kan ya. Ya. Soalnya kan
nyetak banyak gol ke gawang Manchester City itu juga bukan sesuatu yang mustahil. Betul. Arsenal sudah menunjukkannya. Klub-klub 5-1 kemarin ya. Mereka tahu bagaimana caranya mengcounter. Eksploitasi lah. Waktu itu kalau tidak salah ya, Arsenal itu mainnya mereka memanfaatkan bola-bola panjang untuk menghindari pressing. Nah, sambil memanfaatkan mengisolasi yang namanya si Erling Haaland. Ini menarik lagi, kenapa? Karena Haaland versus Mbappe. Wah, betul. Ini dua pemain calon penerus Ronaldo Messi kan, kata orang-orang. Kata orang-orang itu ya. Terus masalahnya ini untuk lini serang ya. Mungkin kita bicara ofensifnya ya. Manchester City kan kita tahu ada Erling Haaland sama Savinho, De Bruyne sama Phil Foden. Kalau beberapa pertandingan terakhir kan karena dari lini tengahnya itu kurang kurang suportif. Kurang support mungkin ya. Jadi kreativitasnya itu kan tidak seperti biasanya ya waktu ada Rodri itu ya. Permainannya kan agak tidak padu, tidak menyatu ya. Jadi kayak kurang nyambung kayak gitu. Sedangkan Madrid ini untuk lini serangnya, untuk permainan menyerangnya masih ada Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Mbappe. Beberapa pertandingan terakhir sudah terbukti. Meskipun terakhir imbang lawan Atletico di Derby Madrid. Tapi kalau kita lihat ini Liga Champions ya. Ini kan kayak rumahnya Madrid. Lahannya Madrid. Sepertinya mereka ada aura-aura sendiri gitu kan Madrid ya. Kemungkinan nanti kalau kita lihat sepertinya nanti ya banyak-banyakan gol beneran ini nanti. Soalnya Madrid tidak main bertahan. Mau pemain bertahannya nggak ada. Pemain bertahannya nggak ada. Seperti itu Mas Andre. Nah, itu tadi ulasan 8 match playoff untuk leg pertama, dan sepertinya akan menarik ya kita melihat siapa yang akan lolos ke babak 16 besar. Karena kalau kita melihat calon potensi lawannya ini ada. Jadi nanti saya jelaskan sedikit setelah ketemu 8 tim yang lolos ini dari playoff, UEFA akan kembali melakukan drawing untuk babak 16 besar. Jadi drawingnya ini 2 kali nih, ada drawing playoff, ada drawing. Tapi drawingnya sudah terbatas ya? Ya sudah terpetakan lah. Tinggal milih lawannya siapa. Kayak ada beberapa potensi match besar juga. Ada Derby Milan, kemungkinan bisa terjadi Derby Milan. Itu kalau Milan menyingkirkan Feyenoord ya. Kalau Milan menyingkirkan Feyenoord, juga bisa terjadi Derby derby klub Jerman lah. Leverkusen dan Bayern Munchen juga bisa ketemu. Leverkusen Bayern Munchen. Leverkusen sudah nunggu ini. Derby Italia juga. Derby Italia. Oh, Juve. Sama Inter. Juve sama Inter juga bisa ketemu. Nah, nanti akan kita bicarakan lagi di video berikutnya tentang setelah kita mengetahui siapa saja tim yang lolos ke babak 16 besar dari babak playoff. Setelah terpetakan itu ya. Nanti ya. Nah, saya Andre. Saya Yuda Pradana. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.